Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Tushita dari kelas 11-2 ingin mempresentasikan tentang mobilitas sosial, munculnya sentimen rasial, dan dampak politik. Pengertian mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya dalam struktur masyarakat. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal atau horizontal. Jenis mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu naik atau social climbing. Misalnya, seorang pekerja pabrik menjadi manajer. Yang kedua, turun atau social sinking. Misalnya, seorang pengusaha bangkrut dan menjadi buruh. Yang kedua, mobilitas horizontal. Perubahan status yang setara, seperti perpindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan posisi yang sama. Faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan tinggi seringkali meningkatkan peluang untuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Yang kedua, ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik dapat memperluas akses terhadap peluang sosial. Yang ketiga, struktur keluarga. Status sosial keluarga dapat mempengaruhi mobilitas sosial individu. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan, pendidikan, dan pekerjaan dapat memfasilitasi mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, positif, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, memotivasi individu untuk berusaha lebih baik. Yang kedua, negatif, ketidakstabilan sosial, kesenjangan sosial, dan konflik antar kelompok. Munculnya sentimen rasial. Pengertian sentimen rasial adalah prasangka atau diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan ras atau etnis. Sentimen ini dapat muncul ketika kelompok-kelompok sosial merasa terancam oleh perbedaan rasial atau merasa dirugikan oleh kebijakan yang dianggap menguntungkan kelompok lain. Faktor-faktor penyebab munculnya sentimen rasial. Yang pertama, sejarah penjajahan dan penindasan. Sejarah panjang diskriminasi rasial dapat meninggalkan trauma kolektif yang sulit dihapus. Yang kedua, kesenjangan sosial. Perbedaan kesejahteraan antar kelompok ras dapat memicu kecemburuan dan ketidakpuasan. Yang ketiga, politik identitas. Penggunaan isu rasial untuk mendapatkan dukungan politik dapat memperburuk sentimen rasial. Yang keempat, perbedaan budaya dan agama. Kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama dapat menimbulkan konflik. Dampak dari sentimen rasial. Yang pertama, ketegangan sosial. Sentimen rasial dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok etnis yang dapat berkembang menjadi kekerasan. Yang kedua, diskriminasi. Individu dari kelompok minoritas seringkali menjadi korban diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik. Yang ketiga, keterbelahan sosial. Masyarakat dapat menjadi terpecah belah dan sulit untuk mencapai kesatuan dan harmoni. Dampak politik. Pengaruh mobilitas sosial terhadap politik. Yang pertama, keterwakilan politik. Mobilitas sosial yang tinggi dapat memperluas partisipasi politik dan keterwakilan berbagai kelompok sosial dalam pemerintah. Yang kedua, perubahan kebijakan. Pemerintah mungkin merespon perubahan struktur sosial dengan kebijakan yang mendukung atau menghambat mobilitas sosial tergantung pada kekuatan politik yang dominan. Dampak sentimen rasial terhadap politik. Yang pertama, politik identitas. Partai atau politisi mungkin mengeksploitasi sentimen rasial untuk meraih dukungan yang bisa memperkuat perpecahan etnis dan rasial. Legitimasi pemerintah. Pemerintah yang gagal mengelola konflik rasial dengan baik mungkin kehilangan legitimasi di mata masyarakat, terutama di kalangan minoritas. Yang ketiga, kebijakan diskriminatif. Sentimen rasial dapat menyebabkan munculnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang bisa memicu resistensi dan konflik sosial politik. Kesimpulannya, mobilitas sosial, sentimen rasial, dan dampak politik saling berkaitan erat. Mobilitas sosial dapat mengaruhi stabilitas politik dan sosial. Sementara sentimen rasial dapat memperburuk konflik politik dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengelola kedua aspek ini dengan kebijakan yang adil dan inklusif, guna menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.